Oke, baik adik-adik, selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita lanjutkan Visual Basic yang 10 untuk program cari, edit, dan hapus data ya. Biar abang jalankan dulu slide-nya. Kita tunggu ya. Oke, nah ini slide-nya ya, Visual Basic 10, program cari, edit, dan hapus data dengan teknik ADO. Ya, langsung saja kita masuk ke slide yang kedua, pengantar. Jadi pada topik VB 10 ini, kita akan mempelajari 3 metode lainnya yang dapat kita gunakan dalam membangun aplikasi pemrograman menggunakan Visual Basic 6. Yaitu, ya, yang kedua adalah metode select. Nah, metode select ini berfungsi untuk menampilkan data tertentu yang tersimpan. Ya, jadi data yang ditampilkan itu tentu harus ada di dalam tabel. Nah, kita bisa menggunakan metode select. Yang ketiga metode update. Metode update berfungsi untuk mengubah data tertentu menjadi data yang baru. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah metode delete. Metode delete berfungsi untuk menghapus data tertentu. Nah, jadi dengan ketiga metode yang akan kita pelajari hari ini, maka kita akan bisa membuat suatu program yang sudah lebih lengkap, di mana kita sudah bisa membuat program pencarian data. Itulah dia select. Ya, kenapa namanya program pencarian data? Ya, kalau ada datanya di dalam tabel, maka dia akan ditampilkan. Kalau tidak ada dalam tabel, maka dia akan tampil juga, tapi dalam bentuk pesan data tidak ada. Ya, nah metode delete, metode update mengubah, ya memperbaiki. Ada data-data yang salah, kita bisa melakukan perubahan data. Lalu metode delete. Nah, jadi dengan keempat metode yang sudah kita pelajari dengan Visual Basic, maka diharapkan kalian akhirnya bisa membangun suatu sistem informasi, ya, yang bisa melakukan proses atau transaksi menambah data, itu pertemuan 9, mencari data, mengubah data, menghapus data, itulah pertemuan 10. Maka lengkaplah hal-hal yang penting kalian pelajari dalam pemrograman. Yaitu di dalam program itu kan yang paling utama itu yaitu bisa membuat program simpan data, cari data, edit data, hapus data, atau istilahnya disebut dengan CRUD program, ya, CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, itu dia inti dari suatu program yang akan membangun suatu sistem informasi. Oke ya, nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Itu pengantarnya. Nah, lalu algoritmanya. Ya, bagaimana langkah-langkah membuat program tersebut. Untuk menyelesaikan program cari, update atau edit, serta program hapus, berikut ini kita akan tetap menggunakan database dan tabel yang ada pada pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah buat database ya adik-adik ya, dengan Microsoft Access. Nama databasenya itu adalah VB9. Ya, nggak masalah ya, walaupun kita hari ini belajar VB10, tapi nama databasenya VB9. Karena sebenarnya ini programnya harusnya berkelanjutan, kan gitu dia. Pertemuan 9 dan pertemuan 10 itu berkelanjutan programnya. Membuat program simpan, program cari, edit, dan hapus. Namun kan nggak cukup waktu kalau semua disatukan dalam satu pertemuan. Bisa 2 jam nanti abang menjelaskan, jadi bosan kalian ya. Nah, maka dipisahlah dia per topik-topik ini. Nah, jadi bagaimana algoritmanya? Yang pertama, rancang database dengan nama Microsoft Microsoft Access dengan nama VB9. Nah, saya buka lagi dulu di sini. Nah, ini database-nya yang kemarin yang sudah kita rancang. Ya. Lalu namanya VB9 simpan pada drive E. Nah, di komputer saya pada drive E disimpan. Kalau di komputer kalian nanti mau kalian buat sendiri, boleh di drive C, boleh di drive D, ya itu terserah kalian. Nah, di sini kan abang membuat panduan, saya buat di drive E. Kenapa saya harus jelaskan di drive E?
Karena di program nanti di Visual Basic kan saya harus sesuaikan di mana tempat penyimpanannya, di drive A. Kalau kalian simpan di drive D, maka di program pun harus diubah sesuai dengan di mana dia disimpan. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Selanjutnya, rancang tabel dengan nama biodata. Nah, kemarin juga sudah kita rancang tabelnya, tabel biodata ini. Ya. Yang ketiga, rancang struktur tabel sebagai berikut. Nah, sudah ada, nggak usah lagi kita ulangi, makanya kita gunakan database yang sebelumnya supaya kita bisa langsung mempraktekkan ke program. Nah, database-nya sudah kita buka, tabelnya juga sudah kita buka, struktur file-nya juga masih ada, datanya juga masih lengkap di sini ya. Ada 3 buah data. Nah, jadi bolehlah kalian buka lagi pertemuan yang ke-9, bagaimana langkah-langkah membuat database, membuat tabel, membuat struktur file, dan mengisi datanya melalui Microsoft Access. Oke. Nah, kalau sudah kita buat database, kita buat tabel, kita rancang dia strukturnya, isi datanya, maka yang keempat algoritmanya adalah rancang tampilan form untuk program cari, edit, dan hapus data. Nah, di sini sudah abang buat ya. Nah, ini saya buka Visual Basic-nya. Ini dia tampilan dari formnya. Program cari, edit, dan hapus data. Oke, kita lanjut ke slide-nya lagi ya. Biar kita lihat tampilannya. Oke, nah. Ini 4 buah langkah-langkahnya ya, algoritmanya. Rancang database. Nah, ini dia rancang database. Udah jelas ya. Nama database-nya, tempat penyimpanannya, lalu nanti tipenya jangan lupa pilih yang 2002-2003 formatnya supaya dia berextension MDB. Lalu rancang tabel namanya biodata. Rancang struktur tabel, nah begini dia nanti tampilan yang akan dimunculkan pada Microsoft Access ketika kita merancang struktur tabel. Nah, rancang tampilan form, ini dia rancang tampilan form sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu membuat program cari, edit, dan hapus data. Nah, nanti ketika kalian merancang form ini adik-adik, jangan lupa nama-nama dari objek ini harus kalian tentukan. Nah, di sini di Visual Basic yang abang rancang sudah abang buat untuk objek name ini abang buat dengan awalan T. T itu maksudnya dia adalah objek text field ya. T name, T nama, T alamat, T jurusan, T group. Lalu kalau untuk tombol ini abang awali dengan huruf C. C cari, C update, C hapus, C batal, C keluar. Nah, itu hanya membantu kita mengingat bahwasanya itu adalah objek text field kah atau objek command button ya. Setelah itu tambahkanlah nanti objek data grid. Ya, ini di form ya. Sudah ada kita praktekkan ini di pertemuan yang ke-9. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke program. Ya, program. Kita bukalah Visual Basic-nya ya, adik-adik ya. Ini ada Visual Basic-nya. Di program ini akan saya hapus, sudah ada programnya di sini supaya kalian bisa mengikutinya dari awal. Saya hapus ini sesuai dengan materi kita ya. Nah, jadi programnya yang pertama kita harus mengaktifkan dulu referensi ADO karena kita menggunakan ADO. Cara mengaktifkan referensi ADO kita bisa lakukan dari menu project, pilih reference, lalu carilah di situ Microsoft ActiveX Data Object 2.6 Library. Kau checklist di situ, ya, dicentang dia checkboxnya. Kalau sudah, oke kan. Nah, gak ada perubahan bang? Iya, karena itu hanya mengaktifkan referensi saja ya. Nah, yang berikutnya, ketikkan program deklarasi, koneksi, dan record set. Oke, maka kita masuk ke program. Caranya, nah ini tampilan kode, ini tampilan form, kita masuk ke tampilan kode, dan kita aktif pada bagian general declaration. Nah, apa yang kita ketik? Nah, inilah dia. dim cns adodb connection, dim rs s adodb record set. Ya, ini ya, bang ketik ulang ya. dim cns adodb titik connection. Yang pertama,
dim RSS ADO-DB titik record set. Iya, record set. Di bagian general declaration. Ya. Bisa ya? Bisa kalian ikuti ya? Oke. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Program untuk langkah yang ketiga adalah ketikkan program berikut pada tampilan code Visual Basic dengan event form aktif. Maka kita harus masuk lagi ke tampilan form. Lalu kita double klik formnya, gantilah event yang load menjadi activate. Ya, form activate. Ini. Nah, di form activate apa yang kita ketikkan? Nah, sudah ada di situ kode programnya. Yang pertama kita setting dulu connectionnya. Set cn sama dengan new ADO-DB titik connection. Itu yang pertama, cn ya. Lalu cn titik providernya kita panggil. Providernya sama dengan petik ganda Microsoft titik z titik OLEDB titik 4 titik 0. Setelah itu kursor locationnya cn titik kursor location. Kita pilih yang add use client. Artinya dia ini khusus untuk penggunaan klien ya. Karena kita membangun sistem informasi atau program berbasis klien ya, bukan berbasis server. Setelah itu kita tentukanlah database-nya cn open ya. Database-nya adalah tadi VB9 ya. e.2/VB9.mdb. MDB ini dapat database-nya ya. Setelah itu kita masuklah ya, kita lihat lagi bahannya, kita sesuaikannya. Ini dia VB9 MDB. Oke ya, masih pas ya. Kita masuk ke record set. Set rs sama dengan new ADO-DB titik record set ya. Lalu kita buka rs titik open. Yang kita buka itu adalah nama tabelnya. Tabelnya adalah biodata. Kita panggil koneksinya 2,3. Oke. Setelah itu, nah jangan lupa adik-adik ya, di form kita tambahkan objek data grid. Atau istilahnya menambah komponen, tekan Ctrl T, lalu kamu carilah di situ Microsoft Data Grid. Nah, di sini sudah abang aktifkan dia. Ini namanya Microsoft Data Grid Control 6.0. Jangan lupa supaya bisa kita tambahkan objeknya ini. Oke. Nah, kalau sudah kita set rs, kita setlah lagi data grid 1 titik data source sama dengan rs. Kita lihat lagi materi kita sudah sesuai ya. Nah, kalau sudah sesuai, ini bagian program yang berfungsi untuk menghubungkan database Microsoft Access kita dengan program. Namun ketika kita menjalankan program, jangan lupa Microsoft Access-nya harus kita tutup, karena kalau kita buka dia tidak akan bisa menampilkan database atau tabel dari akses ke program Visual Basic. Caranya dia harus ditutup. Ya, close saja ini. Oke, ya. Nanti kita mau tambah data bisa kita lihat lagi nanti. Tadi sudah ada 3 data ya. Kalau kurang bisa diisi dari Microsoft Access. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan dulu ya adik-adik ya. Ini cara menjalankannya, klik start. Maka lihat, nah, datanya tampil di data grid. Data-data ini adalah data-data yang ada pada Microsoft Access tadi yang sudah abang buka. Ada NIM, nama, alamat, jurusan, dan grup. Ya, menghubungkan. Oke. Nah, maka kita masuklah ke bagian yang berikutnya untuk program. Nah, kita lihat lagi slide-nya. Ini dia menampilkan yang keempat. Ketikkan kode program berikut untuk membuat baris prosedur program tampil data. Ya, jadi kita membuat sebuah prosedur yang fungsinya adalah menampilkan data dari tabel, ya, dari tabel ke objek text field. Nah, ini programnya. Maka kita buat dulu prosedurnya. Kita tambah prosedur ya. Nah, di bawah ini saja kita ketikkan adik-adik sub. Kalau prosedur dalam Visual Basic cukup kamu ketikkan sub tampilkan data. Jangan pakai spasi, enter. Ini prosedurnya.
Nah, apa programnya? Ini programnya ya. Jadi nama objeknya tadi tnim titik text sama dengan tampilkan data ke dalam objek tnim ya, dari sama dengan itu dari siapa? Dari tabel ya, biodata. RS itu kan tadi biodata ya, lalu filenya adalah nim. Nah, kalau kita baca baris kode program ini ya adik-adik, ini maksudnya adalah menampilkan. Nah, ini kan prosedur menampilkan data. Jadi tnim titik text sama dengan rs tanda seru nim, ini adalah nanti dia akan menampilkan pada objek tnim itu text box nim, yang datanya diambil dari tabel biodata filenya nim. Begitu cara menerjemahkannya biar kita mudah ya. Yang berikutnya tinggal kita buat aja tnama titik text sama dengan rs dari nama, fil nama. Yang berikutnya talamat titik text sama dengan rs dari alamat, tjurusan titik text sama dengan rs jurusan, tgroup titik text sama dengan rs group. Nah, jadi ini harus kalian sesuaikan. Kalau kalian menggunakan kode program ini, maka kalian harus sesuaikan nama objeknya sesuai kode program ini. Tnim, tnama, talamat, tjurusan, dan tgroup. Ini program tampil datanya. Oke, tutup dengan ensub. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu langkah program yang kelima, bagaimana membuat program cari. Ini program cari ya. Maka kita kembali dulu adik-adik ke tampilan desain form. Oke. Nah, program cari itu kan begini. Ketika kita klik tombol cari, maka akan muncul nanti input box yang menyatakan masukkan nim yang akan dicari. Nah, diklik dulu tombol cari, di input datanya, baru dia tampilkan. Kalau ada, kalau tidak ada, tampilkan pesan atau tidak ada. Lalu bagaimana cara membuat programnya? Nah, ini dia. Kita ke Visual Basic lagi, kita double klik aja tombol cari. Ini tombol cari, namanya sudah kita buat C cari ya. Double klik. Oke, maka dia menjadi privat sub C cari. Biar beraturan ini boleh kita pindahkan ke bawah ya, biar berurutan dia. Oke, privat sub C cari klik. Apa programnya bang? Ini programnya ya. Xnim sama dengan input box. Ketikkan saja langsung. Xnim sama dengan input box. Buka kurung, petik ganda. Jadi ini program yang saya buat di materi kita, di slide kita ini. Sebenarnya ini sudah saya jalankan. Ya. Sudah berjalan lah dia. Tinggal tugasmu adalah mengetikkan kode program itu ke Visual Basic. Jadi jangan salah. Masa hanya mengetikkan aja salah ya kan? Yang sudah ada salah itu sudah gawat itu ya. Jadi adik-adik tinggal kamu ikuti saja panduan program yang sudah ada di sini, maka berhasillah program itu nanti. Oke. Nah, kita lihat input box. Masukkan nim yang akan dicari ya. Ketikkan saja di sini. Masukkan nim yang akan dicari. Pakai tanda tanya juga boleh ya. Lalu koma, nanti judulnya yang tampil pada input boxnya pencarian data. Ini nih maksudnya ya. Tutup kurung. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian program tabelnya. Set rs sama dengan new adodb titik record set. Record set. Lalu pada sini rs titik open. Iya, dia pakai apa ya? Referensi SQL ini kita buat. Rs titik open titik ganda select. Nah, perintah select tadi kan untuk menampilkan itu SQL-nya dengan perintah select. Select bintang from nama tabelnya adalah biodata, where pengujiannya adalah berdasarkan nim sama dengan, nah, petik tunggal, ini cara menuliskannya, petik ganda, lalu simbol dan kasih spasi. Nama objek penampung data yang dicari itu adalah xnim, lalu spasi dan
setelah itu petik ganda, petik tunggal, petik ganda, koma, nama koneksinya CN, 2,3. Oke. Ya, begini cara mengetikkannya supaya jangan salah. Ada petik tunggal, petik ganda, petik tunggal, petik gandanya ya. Lalu dilakukan pengujian. If RS titik record count lebih besar sama dengan 1. If RS titik record count lebih besar sama dengan 1, then. Oke, nanti saya jelaskan apa maksudnya itu ya. Langsunglah kita panggil tampilkan data. Panggil prosedur tampilkan data. Tampilkan data. Prosedurnya sudah kita buat tadi nih ya. Nah, kalau sudah, maka kita panggil else. Perintah else. Setelah itu, kita buat di sini exit sub. Keluar dari subnya, exit sub. Lalu tutup dengan endif. Karena kita buka dengan if, tutup dengan endif. Oke, abang jelaskan sedikit maksud dari kode program ini. Nah, xnim input box. Nanti kita akan melakukan proses input karena ada kotak dialog input box. Jadi apapun yang kita ketikkan nanti itu ditampung dalam variabel xnim. Ya, xnim. Lalu ada di sini rs.open ya. Select bintang from biodata where name sama dengan xnim. Oke. Jadi ini maksudnya adalah dia akan menguji, dia akan menampilkan data. Select itu kan menampilkan. Tampilkan data dari tabel biodata. Di mana name itu kan ada pada tabel biodata. Name-nya itu sama dengan apa yang diinput pada input box xnim. Ya. Nah, itulah dia membandingkannya. Kalau sama, maka di sini akan diuji. If rs.record count lebih besar sama dengan 1, then. Nah, kenapa lebih besar sama dengan 1, Bang? Itu artinya adalah datanya ada. Data yang diinput, yang mau dicari, itu ada atau sama dengan data yang ada dalam tabel. Makanya dia lebih besar sama dengan 1. Kan ada lah, kalau misalnya 1 itu kan berarti ada dia. Kalau dia 0 berarti tidak ada. Makanya di sini dia bisa kita artikan jika datanya yang dicari itu ada. Ini baris perintahnya itu maksudnya begitu. Kalau ada data yang dicari dengan data yang tersimpan di tabel, maka tampilkan datanya. Nah, dipanggil dia prosedur tampilkan data. Mana ini prosedur tampilkan data? Yang ini. Maka nanti di objek-objek text field ini semua ya adik-adik, muncullah dia data yang dicari tadi. Dengan menggunakan satu field kunci. Field kuncinya adalah name. Oke ya. Begitu dia penjelasannya. Oke, kalau sudah siap ini, kita akan coba ya. Kita lihat, kita jalankan. Oke, jadi teknisnya bagaimana? Ya kita klik aja dulu tombol cari. Cari. Iya, lihat. Data kita kan ada 3 ini ya. Nah, kan yang diminta pencariannya berdasarkan NIM. Kenapa berdasarkan NIM? Karena diminta di sini masukkan NIM yang akan dicari, maka berdasarkan NIM. Kalau dibuat masukkan grup yang akan dicari berarti berdasarkan grup. Kan begitu dia ya. Kita masukkanlah NIM yang ada. Misalnya 2222. Kita ketikkan 2222. Ada ya. Ini kan yang ada ini abang buat contohnya ya. Kalau sudah kita okekan, lihat ditampilkan datanya. Data yang 222 itu Chandra, alamatnya di Siantar, jurusannya KA, grupnya KA20B. Berarti ada. Ya. Kita close dulu ya. Kita jalankan lagi. Misalnya kita buat data yang nggak ada. Oh, apa yang muncul? Oke. Kalau dia tidak ada tapi belum kita buat di sini programnya. Nah, ini dia. Ini kan yang ada ya. Kita lihat di sini setelah else MSG box data tidak ada ya. Setelah else maka kita buat di sini MSG box data tidak ada. Tutup petik ganda, tutup kurung. Nah, ini else-nya. Artinya kalau ini ada sama yang dicari, tampilkan. Kalau tidak ada, tampilkan pesan data tidak ada. Kita coba lihat lagi. Jalankan program. Lihat tombol cari, kita masukkan misalnya 444. Begitu saya oke kan, lihat
data tidak ada. Berarti data yang dicari nggak ada dengan data yang tersimpan. Nah, itulah program cari. Kosong dia. Bisa ya? Bisa ya adik-adik semua? Abang harapkan bisa ya, bisa dimengerti ya. Ini dia untuk program cari. Kita masih membuat program cari. Oke, kita close. Kita lihat lagi materi kita. Program cari yang kelima. Yang keenam, kita akan buat program ubah data. Ya, program mengubah atau mengedit data. Program ubah atau edit data itu dilakukan dengan langkah urutan yang sesuai. Kita buat di C-Update. Oke, C-Update. Kita kembali ke desainnya adik-adik. Untuk membuat program edit atau ubah data, maka kita klik tombol update. Jadi, bagaimana urutan pengerjaannya? Nah, jadi membuat program ini pun kita sendiri yang mengatur bagaimana urutannya. Jadi, update itu prosesnya begini adik-adik. Tadi kan program cari sudah kita buat. Ketika kita klik tombol cari, kita masukkan data yang dicari, ada, lalu dia akan menampilkan datanya pada objek-objek ini. Nah, ketika sudah ditampilkan itulah kita lakukan perubahan. Ya, apa yang mau kita rubah? Misalnya namanya, salah namanya ini. Baru kita ganti, setelah itu kliklah tombol update. Nah, gitu urutannya. Ditampilkan dulu, dicari dulu data, ada, ditampilkan, kalau ada perbaikan, diubah, lalu klik tombol update, maka perubahan itu akan tersimpan pada tabel. Nah, gitu urutannya yang sesuai, yang akan kita rancang di program kita ini. Maka kita buatlah programnya, kita double klik C-Update, ya, lalu kita ketikkan kode programnya. Dan kode programnya, Ctrl V, kode programnya seperti ini ya. RS nama, T nama, teks, langsung saja dia dipanggil dulu tabelnya. RS nama. Loh, kenapa langsung nama ini bang? Kenapa nggak ikut NIM? Nah, karena begini, kalau dia field kunci itu nggak mungkin kita ubah, ya, karena kan pencariannya kita lakukan berdasarkan NIM. Nah, kalau dia kita ubah juga nanti, ya nggak tetap lah nanti pencariannya. Yang pertama dia satu-satu datanya ini, yang kedua datanya yang lain tapi NIM-nya yang berbeda, nggak bisa. Dia sebagai field kunci tidak mengalami yang namanya perubahan untuk field kunci, tapi untuk data-data yang lainnya itu boleh saja dia berubah, ya, boleh saja terjadi perubahan. Makanya di sini perubahan itu langsung pada field yang kedua, yaitu RS nama sama dengan T nama titik teks. Oke, lalu RS alamat, ya, sama dengan T alamat titik teks, lalu RS jurusan sama dengan T jurusan titik teks, yang berikutnya RS group sama dengan T group titik teks. Oke, lalu kalau sudah kita ubah, maka kita harus masukkan perintah update, RS titik update, ya, biar dia diperbaharui langsung data di dalam tabelnya. Lalu kita refresh lagi data gridnya, data grid 1 titik refresh, ya, ada refresh biar dia diperbaharui. Kalau sudah kita tampilkan pesan MSG box, datanya sudah diupdate. Ditutup kurung petik ganda, data sudah diupdate. Kalau sudah diupdate, data-data yang tampil pada objek text field tadi kita kosongkan. Masukkanlah perintah mengosongkan itu tname titik teks sama dengan tanda petik ganda, ya, t nama titik teks sama dengan t alamat titik teks sama dengan petik ganda, t jurusan titik teks sama dengan, lalu T group titik teks sama dengan T ganda. Oke, dikosongkan dia. Tampilkan pesan data sudah diupdate, maka dikosongkan. Nah, ini saja dia untuk program update-nya adik-adik. Seperti bahan yang ada pada slide. Oke,
Kalau sudah, kita akan coba jalankan, kita lihat programnya bisa nggak dia ya. Tapi tahapannya harus benar ya, seperti yang abang contohkan di program ini. Dicari dulu, masukkan data yang dicari satu-satu. Nah, tampil datanya. Ketika tampil datanya inilah kita ganti. Nah, di sini yang pertama misalnya namanya Agustian. Kita ganti dia menjadi misalnya si Bagas. Alamatnya awalnya Medan. Kita ganti misalnya jadi Jakarta misalnya ya. Kalau sudah, kita klik tombol update. Kan sudah ada perubahan. Supaya dia tersimpan perubahannya, klik tombol update. Data sudah diupdate. Oke. Nah, dikosongkan datanya. Nah, ini belum berubah bang. Kita close dulu programnya. Ya, gak usah khawatir. Kalau sudah, kita jalankan lagi. Kita lihat tadi yang 111 sudah berubah. 111 kita cari juga sudah bisa ya. Namanya jadi si Bagas, alamatnya di Jakarta. Nah, itulah program update. Ya, mengubah data yang sudah ada, yang sudah tersimpan sebelumnya pada tabel dengan data yang baru. Update namanya. Ya. Oke, adik-adik ya, program cari sudah kita buat. Program update juga sudah kita buat. Biar kita masuk ke berikutnya, itu adalah membuat program hapus. Oke. Nah, program hapus kita lihat lagi slide-nya. Berarti masuklah dia ke contoh program yang ke-7. Baris program yang ke-7. Ketikkan baris kode program berikut untuk menghapus data atau record tertentu yang telah dipilih atau ditampilkan. Nah, ini kode programnya ya. Nah, eventnya juga ini tentu melalui program hapus ya, tombol hapus. Double klik saja dia hapus. Maka dia menjadi privat sub C hapus klik. Nah, ini kita pindahkan dulu biar dia berurutan dari atas ke bawah ya. Sebenarnya nggak masalah, dimanapun dia bisa dijalankan. Oke, kita ketikkanlah programnya. Maka X hapus sama dengan MXG box. X hapus ini variabel ya. X hapus sama dengan MSG box. Buka petik ganda. Nah, di sini apakah benar data akan dihapus? Oke, ini kan hanya pesan ya. Petik ganda, apakah benar data akan dihapus? Tanda tanya ya. Lalu kita buat VB-nya itu yes, no. Lalu pesannya adalah pesan hapus data. Ya, pesan hapus data. Lalu tutup kurung. Iya. Lalu pesan hapus ya. Kita lakukan pengujian if X hapus. If X hapus sama dengan VB yes, then. Nah, ya, VBS then kita buat lagi record setnya, set rs sama dengan new ado db titik record set. Lalu rs open, kita masukkan perintah delete rs titik open delete. Ya, delete apa? Delete bintang from biodata. Delete bintang from biodata. Where-nya ini tentu pakai objek text field. Where name sama dengan, ini petik tunggal ya. Saya lihat ini. Where name sama dengan petik tunggal, petik ganda, dan simbol dan yang kita gunakan objek tname, titik text, simbol dan, lalu petik ganda, petik tunggal, petik ganda, koma cn, koma 2, koma 3. Kalau sudah, tampilkan pesan MSG box data sudah dihapus. Oke box, data sudah dihapus, tutup, enter ya. Nah, kalau sudah dihapus, kosongkan lagi program mengosongkannya. Sudah ada, kita copy saja. Ini mengosongkan, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Nah, maka selesailah adik-adik ya untuk program hapusnya. Nah, program carinya sudah, program update atau editnya sudah, program hapusnya kita akan coba jalankan apakah berhasil. Ini sudah diketik, kita jalankan. Ya. Langkahnya sama, kita cari dulu 2222, tampil dia ya. Lalu kita klik tombol hapus. Klik
Oke, ada error, nggak usah khawatir. Ini kenapa? Karena end if-nya belum. Iya, if-nya sudah ada di sini. End if-nya belum ada, maka di atas end sub tutuplah dengan end if. Ya, kita jalankan lagi. Dicari dulu, lalu dihapus. Ada muncul pesan apakah benar data akan dihapus, data yang mana? Tentu data yang 222 ini ya. Kita jawab yes. Yes, data sudah dihapus. Oke. Loh, di sini belum terhapus, Bang, masih ada. Kita close saja lagi. Nah, kita jalankan lagi. Lihat datanya sudah jadi 2 ya. Nah, jadi kenapa harus di close gitu? Supaya dia menampilkan data atau merefresh data yang terbaru koneksi dari database aksesnya ke dalam program. Ya. Nah, itu dia adik-adik, sudah berhasil kita buat program cari, edit, dan hapus data pada Visual Basic topik yang ke-10 ini. Ya, mudah-mudahan bisa kalian ikuti adik-adik. Tentu harapannya kalian mengerti. Kalau sudah mengerti, harus berhasil membuat program sendiri. Oke, ini dulu materi yang bisa Abang sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.